Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu sel. Terkadang banyak salah mengartikan ataupun memahami apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melaksanakan bioproses. Tidak cukup hanya kita katakan dia adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, tetapi harus ada kalimat terakhirnya kita tambahkan, yaitu yang mampu melaksanakan fungsi ataupun melaksanakan yang namanya bioproses. Karena kalau kita katakan dia adalah bagian dari terkecil dari makhluk hidup, maka otomatis masih ada yang lebih kecil dari sel itu sendiri. Contohnya, yang lebih kecil dari sel adalah seperti DNA, molekul, atom, dan bahkan organel sel itu sendiri. Oke, yang pertama langsung saja kita bahas, yaitu komponen-komponen kimiawi di dalam sel. Komponen kimiawi sel. Nah, komponen kimiawi sel ini merupakan komponen yang terdapat di dalam sebuah sel. Komponen ini terdiri dari dua bagian. Ada penyusunnya itu berupa unsur. Ada juga penyusunnya itu berupa senyawa. Oke. Nah, unsur itu sendiri juga terdiri dari dua bagian penyusunnya. Yang pertama ada penyusun yang makro dan ada penyusun yang mikro. Jadi di dalam sel itu ada unsur-unsur yang jumlahnya sangat besar atau dikenal dengan makro, dan jumlahnya cukup sedikit yang dikenal dengan unsur mikro. Nah, unsur makro itu ada 4 jenis. Yang pertama ada yang paling besar adalah oksigen, yang kedua adalah karbon, yang ketiga adalah hidrogen, yang keempat adalah nitrogen. Nah, jadi yang keempat unsur tersebut, unsur ini adalah unsur-unsur yang paling banyak menyusun komponen dalam kimiawi sel. Nah, selanjutnya ada unsur yang mikro, yang kecil tetapi tetap ada di dalam sebuah sel. Seperti ini yang mikro ya, mikro itu seperti ada dia kalsium, selanjutnya ada fosfor, sulfur, dan ada jenis dari natrium dan lain-lain. Nah, ini adalah unsur mikro yang menyusun di dalam sel, sedangkan yang keempat ini adalah unsur makro. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian senyawa. Senyawa sendiri atau senyawa yang menyusun sel itu juga terdapat dua jenis, yaitu ada yang organik, senyawa organik maksudnya ya, dan ada juga yang anorganik. Oke, organik ini maksudnya senyawa-senyawa yang berikatan dengan senyawa karbon. Jadi ada senyawa karbon di dalam senyawanya, ikatan karbon ya. Oke, nah senyawa organik ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada karbohidrat. Yang kedua itu ada lemak. Yang ketiga itu ada protein. Yang keempat itu ada asam nukleat. Nah, sedangkan senyawa anorganik ini dia tidak berikatan dengan karbon, tetapi ada beberapa keterkecualian yang berikatan dengan karbon di senyawa anorganik tersebut. Nah, contoh dari senyawa anorganik ini adalah yang pertama itu ada air sebagai pelarut dan juga tempat-tempat terjadinya reaksi kimiawi, dan juga sebagai media pergerakan organel-organel sel di dalam sel itu sendiri. Yang selanjutnya ada juga dari perwakilan dari asam, yaitu HNO3. Ada juga perwakilan dari basa, yaitu NaOH, dan ada NaCl. Nah, oke ya. Jadi inilah bagian-bagian senyawa yang terdapat di dalam sel. Ada organik dan ada anorganik. Dan selanjutnya kita akan membahas bagian karbohidrat itu apa saja, lemak itu apa saja, protein itu apa saja, dan asam nukleat itu apa saja.
Oke, selanjutnya adalah senyawa organik. Senyawa organik tadi kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, pertama kita bahas yaitu karbohidrat. Karbohidrat. Nah, karbohidrat ini adalah sumber energi di dalam tubuh kita, ya, sumber energi. Sumber energi, ya. Jadi inilah sumber energi utama dalam tubuh kita. Jadi karbohidrat ini kita peroleh dari makanan-makanan yang kita konsumsi seperti beras, jagung, ubi. Nah, selanjutnya karbohidrat itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada yang sangat sederhana, yaitu monosakarida. Sakarida ini memiliki 1 gugus gula, gitu ya, mono, 1 gugus gula. Nah, contoh dari monosakarida ini adalah yang pertama itu ada glukosa, yang kedua ada fruktosa, yang ketiga itu ada galaktosa. Nah, bentuk dari ketiga inilah yang dapat langsung diserap oleh tubuh kita untuk dijadikan menjadi energi dalam bentuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, itulah sebabnya kalau makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu masih dalam bentuk mungkin polisakarida ataupun disakarida, dan akan diubah lagi menjadi monosakarida dalam bentuk glukosa, fruktosa, maupun galaktosa. Nah, yang kedua jenis dari karbohidrat itu adalah disakarida. Nah, disakarida ini memiliki 2 ikatan gugus gula yang akan disambungkan oleh ikatan glikosidik namanya, gitu ya. Nah, jenis atau contoh dari disakarida ini adalah yang pertama itu ada maltosa, yang kedua itu ada sukrosa, yang ketiga ada laktosa. Nah, maltosa ini adalah gabungan antara glukosa ditambah glukosa akan menghasilkan namanya maltosa. Dan maltosa jika dipecah menjadi sederhana akan menghasilkan 2 gugus glukosa. Oke ya. Sedangkan sukrosa ini berasal dari fruktosa ditambah glukosa sehingga menghasilkan namanya sukrosa. Laktosa ini galaktosa ditambah dengan glukosa akan menghasilkan namanya laktosa. Nah, jika laktosa ini dipecah menjadi sederhana atau monosakarida akan menghasilkan yang namanya galaktosa dan glukosa. Nah, yang ketiga itu adalah jenis dari karbohidrat itu adalah polisakarida. Poli itu banyak sekali gugus gula, artinya dia memiliki ikatan gugus gula yang banyak, yang lebih dari 2 ikatan, ya, 2 gugus gula, sehingga dikatakan dia polisakarida. Nah, polisakarida ini atau gugus gula ini juga ada 2 bentuknya, ada berupa simpanan, dan ada juga yang berupa struktur. Oke. Dalam bentuk simpanan ini biasanya kalau untuk tumbuhan dikenal dengan nama pati atau amilum, ya. Oke, ini berupa cadangan makanan ataupun yang disimpan dalam tubuh si tumbuhan. Nah, sedangkan pada hewan itu dikenal dengan glikogen atau gula otot. Nah, simpanan polisakarida dalam bentuk simpanan pada tumbuhan dikenal dengan pati atau amilum yang digunakan sebagai cadangan makanan nanti yang digunakan untuk selanjutnya. Lalu pada hewan ataupun manusia dikenal dengan sebutan glikogen atau gula otot. Nah, struktur ini kalau polisakarida dalam bentuk struktur ini ditempati oleh selulosa, ya. Selulosa, jenis gula selulosa ini akan membentuk yang namanya dinding sel pada tumbuhan. Oke. Nah, itulah penjelasan dari senyawa organik bagian karbohidrat. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian lemak,
protein, dan asam nukleat. Lipid. Nah, lipid ini juga digunakan sebagai sumber energi dan juga menyusun bagian pada membran sel ya. Nah, untuk itu kita akan lebih fokus ke bagian membran sel, yaitu lipid ini juga ada beberapa gabungan yang dikenal dengan fosfolipid. Ini adalah gabungan dari fosfat dengan lipid. Nah, sehingga dikenal sebagai fosfolipid. Yang kedua, ada juga dikenal dengan glikolipid. Ini gabungan antara karbo dengan gula ya. Karbohidrat maksudnya ya, plus lipid, sehingga dikenal dengan sebutan glikolipid. Dan ini akan kita bahas lebih dalam nanti di membran sel. Nah, ini ada struktur dan ada yang fungsi. Jadi ada yang membentuk struktur di dalam sel, atau ini lebih tepat di area membran sel. Struktur ini ada dua jenis juga. Yang pertama ada yang protein integral, ada juga protein perifer. Nah, yang integral ini yang tegak lurus, sedangkan perifer ini adalah yang berada di tepi. Jadi membran sel itu kira-kira seperti ini. Ini adalah bagian fosfat bilayarnya. Oke. Dan inilah protein integralnya. Kira-kira demikian ya. Oke. Sedangkan ini adalah protein perifernya. Jadi ada berada di tepi, itu dikenal sebagai protein perifer, sedangkan yang tegak lurus ini dikenal sebagai protein integral. Ini berada di bagian membran sel. Sedangkan untuk fungsi ini ada dua jenis juga, yaitu ada berupa hormon dan juga enzim. Nah, oke. Inilah bagian senyawa organik yang bagian protein yang berperan di dalam sel. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu asam nukleat. Yang terakhir adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini berada pada nukleus ya. Jadi dialah yang memainkan peran penting di dalam sel ini sebagai pengatur, sebagai penggerak seluruh kegiatan dari sel itu tersendiri. Nah, jadi asam nukleat ini ada dua tipe atau dua jenis, ada DNA dan ada juga RNA. Nah, komponen penyusun asam nukleat ini adalah yang pertama ada dikenal sebagai fosfat, yang kedua ada gula, yang ketiga ini ada karbon, yang keempat ada basa nitrogen. Nah, jadi ada keempat komponen inilah yang menyusun asam nukleat. Nah, asam nukleat tadi terdiri dari salah satunya adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini kan terbagi dua, yaitu purin dan pirimidin. Nah, purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan ini ada tiga, yaitu sitosin, timin, dan urasil. Nah, DNA itu memiliki purin dan pirimidin. Oke. Purin dari DNA itu adalah adenin dan guanin. Pirimidinnya adalah sitosin dan timin. Sedangkan si RNA purinnya
Purinnya adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah sitosin dan urasil. Nah, itulah perbedaan antara DNA dan RNA. Namun, senyawa ini akan kita bahas lebih jauh nanti ketika kamu sudah masuk di kelas 3. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini tentang komponen kimiawi sel, dan kita akan membahas yang lain tentang sel di lain waktu. Nah, oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.